Alhamdulillah alladzi ballaghana al-ashra al-awakhir min Ramadan wa nas'alullaha ta'ala an yuballighana lailatal qadr. Allahumma amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: innamal a'malu bil khawatim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Demi Allah, dunia ini sangatlah singkat. Usia kita jauh lebih singkat. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Dan terbukti Ramadan ini juga sangat singkat, ayyama ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Sudahkah kita mengumpulkan bekal? Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kaum muslimin semuanya. Mari kita betul-betul bersungguh-sungguh menyiapkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azzakumullah. Tema khutbah kita kali ini tentang al-ijtihadu fil ashril awakhir min Ramadan. Gaspol di 10 hari terakhir Ramadan. Mengapa tema ini diangkat? Yang pertama, karena Nabi bersabda, amalan seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia menutupnya. Sebagaimana usia kita, itu yang menjadi hitungan kita sukses atau tidak, tergantung apakah kita menutupnya secara husnul khatimah atau tidak. Begitu juga dengan Ramadan ini. Maka kesuksesan Ramadan itu, kata Nabi, bil khawatim, tergantung bagaimana engkau mengakhiri Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Saking pentingnya menutup sesuatu itu dengan akhir, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kita satu doa. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka wa khaira amali khawatimah wa khaira umri awakhirah. Doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah, jadikan seindah-indah hariku adalah hari di saat aku berjumpa denganmu. Jadikan sebaik-baik amalku, ya Allah, adalah penutupnya. Dan jadikan sebaik-baik usiaku adalah akhirnya. Begitu penting akhir, begitu pentingnya penutup, sampai Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, 10 hari terakhir adalah prime time-nya Ramadan. Puncaknya Ramadan. Puncak Ramadan itu bukan di awal, bukan di tengah, tetapi di ujung. Sebagaimana sebuah event besar, selalu saja di akhir itu adalah puncaknya. Dan kita tahu betapa kata akhir itu menarik. 10/3 akhir malam, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, menjadi sesuatu yang spesial. 1/3 akhir Ramadan. Bahkan 10 hari Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, itu puncaknya justru di akhir. Tanggal 9 Arafah dan tanggal 10 adalah kita menyembelih kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari terakhir adalah 10 hari yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh kekasih Allah, yang ditunggu-tunggu oleh pemburu surga. Kita tahu bahwa kuda pacu kalau sudah mau sampai garis finish, dia akan mengeluarkan seluruh kekuatan dan kemampuannya, karena dia tahu bahwa sebentar lagi
garis finish, tidak ada lagi kesempatan lain. Dan kita memiliki dua garis finish. Yang pertama garis finish Ramadan. Ramadan sudah berada di ambang akhir Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Yang kedua garis finish kita adalah usia kita. Saya yakin sebagian besar dari kita, usia kita bukan usia matahari terbit, jamaah sekalian. Usia kita adalah usia matahari yang sebentar lagi mau tenggelam. Maka tidakkah seharusnya dua garis finish yang ada di depan mata kita ini seharusnya membuat kita betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan 10 hari terakhir terbaik di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua mengapa di 10 hari terakhir ini kita butuh sungguh-sungguh, jawabannya karena di 10 hari terakhir ini ada malam pilihan, malam terbaik. Di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dari para manusia Allah memilih manusia yang khusus, yaitu para nabi. Dari para nabi ada nabi yang dipilih secara khusus, ulul azmi. Dari tempat yang ada di dunia Allah pilih 2 tempat atau 3 tempat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dari semua bulan 12 bulan Allah pilih Ramadan sebagai bulan yang terbaik. Ternyata di hari pun Allah pilih hari terbaik, hari Jumat. Di siang harinya dan di malam harinya Allah memilih malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagaimana Allah memilih satu malam terbaik itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya Lailatul Qadar, ada satu surat yang berbicara tentang tema Lailatul Qadar. Bahkan kata Lailatul Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2 kali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Lailatul Qadar disebut sampai 3 kali. Ini menunjukkan Allah betul-betul mengagungkan satu malam ini. Bahkan dalam bahasa Arab, apabila keagungan itu tidak mampu dinalari oleh manusia, maka Allah menggunakan kata wa ma adraka. Semua ayat di Quran yang menggunakan kata wa ma adraka, dalam ilmu tafsir disebutkan kata wa ma adraka seolah-olah ingin mengatakan kamu gak akan benar-benar tahu kebaikan dari Lailatul Qadar. Itu di luar kemampuan nalarmu. Tapi Allah baik sama kita. Allah jelaskan dan bocorin dikit. Wa ma adraka, kamu gak akan mampu sih memahami Lailatul Qadar itu. Tapi kata Allah, aku bocorin dikit. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang salah. Malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan. Itu salah. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau lebih baik dari 1000 bulan bisa sama dengan 2000 bulan. Bisa lebih dari 3 bulan. 3000 bulan. Allah tidak sebut itu untuk menunjukkan bahwa satu malam itu adalah malam yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di antara keutamaan Lailatul Qadar, Allah pilih turunkan Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di antara keutamaannya lagi turun malaikat. Dan secara khusus disebut Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Di antara keutamaannya lagi min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu diatur takdir seseorang untuk tahun ke depan. Dan di malam Lailatul Qadar itu ada ucapan selamat dari malaikat atau dari Allah bagi siapapun yang beribadah di malam itu sampai waktu terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah.
apa yang dilakukan oleh teladan kita untuk membuktikan bahwa beliau sungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi idza dakhala al-ashr, kana Nabi yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu kalau udah 10 hari terakhir, kesungguhannya mengalahkan kesungguhannya di bulan-bulan yang lain. Kalau kita pernah dengar Nabi salat sampai bengkak, itu di luar Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan, kata Bunda Aisyah, Nabi bersungguh-sungguh melebihi kesungguhannya di bulan-bulan yang lain. Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi secara singkat. Kana Nabiyyu idza dakhala al-ashr, Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sejadah, bukan menggulung sejadah. Para ulama mengatakan syadda mi'zara, mengencangkan ikat pinggang untuk menunjukkan bahwa beliau sungguh-sungguh. Yang kedua, beliau mengencangkan ikat pinggang itu sebagai bahasa bahwa beliau tidak menggauli istrinya di 10 malam hari terakhir. Subhanallah, saking fokusnya kepada 10 hari terakhir. Yang kedua, jemaah sekalian, yang dilakukan oleh Nabi, wa ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya. Salah satu tafsirnya, beliau di malam hari tidak tidur sama sekali. Kalaupun ada ulama yang menafsirkan lain, beliau tidurnya sangat sedikit sekali. Nabi melek di 10 hari terakhir. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi, wa aiqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya. Lihat bagaimana kita membangunkan anak-anak kita kalau mau jalan-jalan. Ayo semuanya bangun, kita mau jalan-jalan. Tapi mana seorang suami yang membangunkan anak-anaknya? Ayo ini malam 10 hari terakhir, ayo tahajud. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, 3 hari ini disimpulkan dengan satu kata. Apa itu? 3 hal ini. Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan di akhir hidupnya, beliau beriktikaf 20 hari. Apa arti iktikaf? Iktikaf itu berarti putus hubungan dengan dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang yang menawarkan ini kepada kita, siapa yang bekerja dengan saya selama 10 malam, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi akan saya kasih 1 miliar selama 10 malam. Adakah di antara kita yang menolak? Demi Allah, tidak ada di antara kita yang menolak. Tapi ketika Allah menawarkan 1 malam yang lebih baik daripada uang 3 miliar, 4 miliar, banyak di antara kita yang menolak. Kenapa kita tolak? Maka surat Al-A'la menjadi jawabannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang kamu pencinta dunia. Maka 10 hari terakhir adalah bukti bahwa kita pemburu surga, bahwa kita mencintai akhirat melebihi cinta kita kepada dunia. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memaksimalkan 10 hari terakhir ini. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita akhiri khutbah ini dengan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan untuk ibadah. Karena itu tolonglah kami ya Allah untuk betul-betul mampu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan ini ya Allah.
Berikan semangat ke dalam hati kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada tekad kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami untuk mampu iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan ini. Tolonglah kami, ya Allah, untuk bisa qiyam, salat malam, ya Allah, di 10 hari terakhir ini, ya Allah. Cicipkanlah kepada kami, ya Allah, rasa manisnya beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mempertemukan kami dengan Ramadan. Maka pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. اللهم عليك باليهود اللهم أنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا